Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Juni 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Akibat miras bentrok antar pemuda OSM kembali pecah di Ambon. Aksi tawuran saling lempar batu kembali pecah di Ambon melibatkan pemuda dari RT 02 RW 06, kemudian RT 03 RW 06 dan RT 05 RW 06 OSM. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul setengah 11 malam di Jalan Nonasar Sopakua, Kecamatan Nusaniwe ini mengakibatkan 3 orang luka-luka dan memicu pengerahan personil Polresta Ambon pada Selasa 10 Juni 2025. Kapolresta Ambon AKBP Yoga Putra Prima Setia menjelaskan bahwa bentrokan ini merupakan buntut dari insiden pemukulan yang terjadi sebelumnya. Kejadian bermula pada pukul setengah 7 malam di Pantai Wainitu, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe. Menurut keterangan saksi Elshe Rikumahu, 41 tahun, ia melihat sekitar 6 pemuda mengonsumsi minuman keras di pantai. Saat ditegur dan ditanya asalnya, salah satu pemuda menjawab, "Katong orang batu gantong" atau "kita orang batu gantong". Tak lama setelah itu, Tribunor saksi mendengar adanya pelemparan rumah dan melihat para pemuda batu gantong terlibat aksi saling lempar batu dengan masyarakat RT 002 RW 005 OSM Wainitu. Setelah insiden pemukulan terhadap pemuda OSM RT 02 RW 06 pada pukul setengah 11 malam, pemuda RT 02 RW 06 berkumpul dan melancarkan penyerangan ke arah pemuda RT 03 RW 06 melewati pantai OSM. Sekembalinya dari penyerangan, mereka bertemu dengan Modri Sahureka dari OSM RT 05 RW 06 dan melakukan pemukulan. Insiden ini memicu aksi saling lempar batu antara pemuda OSM RT 02 RW 06 dengan pemuda RT 03 RW 06 yang bergabung dengan pemuda RT 05 RW 06 sehingga merembet ke Jalan Nonasar Sopakua. Modri Sahureka mengenali 2 pelaku pemukulan dari RT 02 RW 06 yaitu Heriski Devretes dan Lexi alias Ancuy. 2 korban lainnya Stanley Pasa 36 tahun dan Pedro Sahureka 56 tahun yang berusaha membubarkan kelompok pemuda RT 003 RW 006 tiba-tiba terkena gas air mata yang meledak. Stanley Pasa mengalami luka robek pada betis kaki kanan, sementara Pedro Sahureka, seorang anggota TNI AD, mengalami luka robek pada betis dan lutut kiri. Keduanya langsung dibawa ke RST untuk mendapatkan perawatan medis. Kemudian Heriski Devretes, 25 tahun dari RT 005 RW 005, juga menjadi korban. Mengalami luka panah pada dada sebelah kanan. Pada pukul setengah 11 malam, Tribuners, personil PRC Polresta Ambon segera diterjunkan ke lokasi. Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kedua kelompok yang saling lempar batu dan membubarkan konsentrasi massa. Alhasil kedua kelompok massa membubarkan diri hingga situasi terpantau aman terkendali. Atas peristiwa ini, Kapolresta mengimbau agar masyarakat dapat menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi, terutama menghindari konsumsi minuman keras yang sering menjadi konflik. Ia menambahkan, Tribuners, insiden ini terjadi berulang kali dengan akar permasalahan yang sama serta dipicu pengaruh miras. Berita selanjutnya, Tribuners, kondisi gedung perpustakaan dan arsip Provinsi Maluku memprihatinkan, bocor hingga plafon rusak. Kondisi gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Maluku semakin memprihatinkan. Atap bocor hingga plafon juga rusak termakan usia.
Dikonfirmasi tribunambon.com, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Rio Pelu mengaku kondisi makin parah ketika musim penghujan. Terlebih di lantai 3, air merembes hingga menggenangi ruangannya, termasuk lantai ruang rapat juga basah. Serupa ruang baca di lantai 2, tak hanya kenyamanan terganggu, sejumlah fasilitas pun terancam rusak. Mencegah kerusakan lebih lanjut, rak-rak buku ditutup terpal. Sementara unit komputer telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya Tribuners, dirinya telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk perbaikan gedung. Dia pun berharap perhatian pemerintah demi menjaga kelangsungan pelayanan publik dan pelestarian arsip serta literasi di Provinsi Maluku. Satu kali dulu, iya. Saya tak tahu wartawan datang lah, dia tanya masalah, depan dia bilang masalah. Antum lagi 13 keluar, langsung materi jelas. Tribuners, DPRKP Kota Ambon bersihkan sampah di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP Kota Ambon menggelar aksi bersih-bersih sampah di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Rabu 11 Juni 2025. Aksi ini dilakukan guna mempersiapkan pembangunan trotoar dan saluran air di kawasan tersebut. Kepala DPRKP Kota Ambon, Ivoni, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Bodewin Watimena dalam menata kota ini menjadi manis, khususnya di pintu masuk utama menuju pusat kota. Ivoni, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Ambon saat diwawancarai di lokasi kegiatan menambahkan, ke depan kawasan ini akan ditata menjadi ruang terbuka hijau atau RTH dan ditanami pohon-pohon sebagai bagian dari penataan kota yang berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu mempercantik kawasan pintu masuk kota dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ia juga mengimbau masyarakat sekitar agar tidak lagi membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan tersebut. Untuk itu dia meminta masyarakat setempat bisa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan turut serta menjaga fasilitas umum yang akan dibangun di lokasi ini. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, rumah hingga pertokoan di Kota Bula hangus terbakar, kerugian capai 9 miliar rupiah. Kebakaran hebat melanda kawasan Pantai Pos Kota Bula Seram bagian timur SPT Selasa 10 Juni 2025 siang. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah rumah hingga tempat usaha milik warga hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai 9 miliar rupiah. Pantauan tribunambon.com Senin 9 Juni 2025, sekitar lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi, sementara para warga secara gotong royong membersihkan sisa kebakaran dengan mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Lebih lanjut dijelaskan, sedikitnya terdapat 7 unit toko, 2 rumah warga, 1 kos-kosan, kemudian 1 kendaraan roda 4, dan 2 unit kendaraan motor hangus dilahap api. Berikut rincian rumah dan tempat usaha milik warga yang terdampak kebakaran. Pertama ada toko milik Mama Haji Buton, kemudian toko milik Arianto, toko sembako Laiwan, kemudian toko sepatu milik Ismail, kemudian toko Sinar Irma Ibu Anera, kemudian toko Mampe, toko pakaian Astin, rumah milik Irma Ambar, kemudian rumah milik Rugaya Rumata, 1 unit indekos milik Haji Rahmi Rumata,
1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Innova milik Ibu Anera, 2 unit kendaraan roda 2 yakni Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi DE 6474LE dan Yamaha Vino warna putih dengan nomor polisi DE 2724NV. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pembongkaran lapak di Pasar Bola SBT berlangsung tanpa protes pedagang. Pembongkaran lapak pedagang di Pasar Bongkar Kota Bula, Kabupaten Serang, bagian timur SBT berlangsung tanpa perlawanan Selasa 10 Juni 2025. Puluhan pedagang yang berjualan di area itu harus terpaksa merelakan lapak mereka saat diobrak-abrik petugas. Pembongkaran tersebut adalah kali pertama dilakukan menyusul imbauan pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada Selasa 3 Juni 2025 lalu. Pantauan tribunambon.com di lokasi, lebih dari 30 lapak di kawasan tersebut telah dibongkar petugas hingga rata dengan tanah. Petugas Satuan Polisi atau Satpol PP yang membongkar lapak itu berlangsung tertib tanpa adanya aksi protes dari para pedagang. Hal itu disampaikan Selvi 31 tahun selaku salah satu pedagang yang mengaku pihaknya enggan melawan sebab menuruti kemauan pemerintah. Meski begitu, pihaknya telah mendapatkan lapak baru sebagai tempat jualan mereka di pasar utama kawasan Terminal Gunumai. Meski hal itu sedikit merugikan pihaknya, ia meminta agar penertiban pedagang harusnya dilakukan secara menyeluruh. Mewakili pedagang lain, dirinya mendukung penuh rencana relokasi pedagang itu, hanya saja mereka berharap agar mendapatkan tempat layak di pasar utama. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.